Selamat pagi pemirsa. Pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI, Bursah Zarnubi, dalam Rakernas ke-17 maksud kami APKASI di Batam, Kepulauan Riau, Selasa 20 Januari 2026, layak membuat publik terperangah. Di hadapan ratusan bupati, Bursah melontarkan generalisasi yang mencederai akal sehat dan etika jabatan publik seolah-olah semua kepala daerah pasti korup. Hanya berbeda nasib, ada yang tertangkap dan ada yang belum. Pernyataan itu muncul sebagai respons operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maidi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 27 Januari 2026 dengan tema Gaji Kecil Bukan Pembenar Aksi Korup bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Gajinya kecil atau besar, Bang? Ini judul yang menarik karena gaji kecil satu bagian bukan pembenar aksi korup. Saya setuju, tapi kalau dalam konteks kepala daerah memang gajinya kecil, Bang. Lalu kemudian apa benar kepala daerah itu yang dikatakan tadi Ketua APKASI semuanya korup? Bagaimana, Bang? Ya itulah memang rasanya kita mau marah sebetulnya. Masyarakat ini marah ketika mendengar pernyataan seperti ini kan. Yeah. Ketika dia bilang tidak ada satupun bupati yang tidak korup kan gitu kan. Semuanya korup. Semuanya korup. Nah, ini kan ironi kan. Dan ini sebetulnya tadinya kita berpikir ini katakanlah untuk peringatan kan. Ternyata enggak. Ini bukan peringatan. Oke. Ini kan pembenaran kan. Ini kan pembelaan. Nah, pertanyaannya kalau misalnya Ketua APKASI ini menjadikan alasan gaji bupati atau kepala daerah itu kecil, katanya 5,7 juta. Pertanyaannya, emang siapa yang maksa dia jadi kepala daerah? Oh, ya kan? Mau sendiri kok. Loh, maunya sendiri, maka dia bersusah payah kok. Dia mendaftar, dia berkampanye, dia berjuang. Bahkan konon katanya kalau menurut surveinya Litbang Depdagri, untuk memenangkan pertarungan kepala daerah itu tidak sedikit biayanya. Besar uangnya. Kisaran kalau untuk kepala daerah bupati wali kota itu sekitar minimal 30 M. 30 miliar. Kan menurut survei ini kan. Wow. Kata gubernur itu sekitar 50-an bisa sampai 100 lah kan. Nah, artinya makanya berarti kan dengan sengaja, dengan serius dia mau jadi kepala daerah. Nah, kalau sekarang tiba-tiba dikatakan gaji kecil kan, kan dari awal dia udah tahu. Pertanyaannya, Bang, apakah kemudian setelah kita tahu fakta ini bahwa mungkin ini adalah pembelaan atau pembenaran, lalu apa yang masih bisa kita harapkan? Kalau kata anak muda sekarang, what do we expect? Kita akan bahas bagaimana, dan pemirsa adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 27 Januari 2026, gaji kecil bukan pembenar aksi korup. Gaji kecil bukan pembenar aksi korup. Pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia APKASI, Bursah Zarnubi, dalam Rakernas 17 APKASI di Batam, Kepulauan Riau, Selasa 20 Januari lalu, layak membuat publik terperangah. Di hadapan ratusan bupati, Bursah melontarkan generalisasi yang mencederai akal sehat dan etika jabatan publik, seolah-olah semua kepala daerah pasti korup. Hanya berbeda nasib, ada yang tertangkap, ada yang belum. Pernyataan itu muncul sebagai respons atas operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maidi. Alih-alih melakukan refleksi dan introspeksi, Ketua APKASI justru membangun narasi pembenaran. Menurutnya,
gaji kepala daerah yang kecil sekitar 5,7 juta rupiah per bulan menjadi pemicu utama praktik korupsi. Selebihnya tinggal soal peruntungan, siapa sial, siapa mujur. Logika semacam ini bukan hanya keliru, melainkan juga berbahaya. Publik tentu miris, bukan karena kecilnya gaji kepala daerah, melainkan karena adanya pejabat publik yang dengan enteng menormalkan korupsi. Jika alasan itu dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilih dalam pilkada, pertanyaan mendasarnya sederhana, yakni siapa yang memaksa para kepala daerah mencalonkan diri? Faktanya, mereka maju atas kehendak sendiri, bahkan dengan ambisi besar. Mereka mendaftar, berkampanye, dan bertarung dalam kontestasi politik dengan penuh kesadaran bahwa jabatan kepala daerah bukanlah jalan pintas menuju kemakmuran pribadi. Jika sejak awal mengetahui gajinya kecil, mengapa tetap maju? Apalagi data kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri menunjukkan biaya politik pilkada sangat fantastis. Untuk menjadi bupati atau wali kota, rata-rata biaya yang dikeluarkan mencapai 30 miliar rupiah. Sedangkan untuk gubernur bisa menembus 100 miliar rupiah. Angka yang jelas mustahil dijangkau masyarakat kebanyakan. Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati 5,7 juta per bulan selama 5 tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar 342 juta rupiah. Angka itu bahkan tak mendekati 1% dari modal politik yang dikeluarkan. Dari sudut pandang dagang, ini jelas merugi. Maka muncul godaan untuk mengembalikan modal dengan berbagai cara, termasuk yang melanggar hukum. Namun, kepala daerah bukan pedagang. Jabatan mereka adalah amanah publik yang terikat konstitusi dan sumpah jabatan. Mengelola daerah bukan transaksi bisnis, melainkan pengabdian. Tak mengherankan jika Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 500 kepala daerah tersangkut kasus korupsi sejak pilkada langsung digelar pada 2005. Dari fakta itu, kesimpulan sementara mudah ditarik bahwa akar masalahnya bukan semata gaji yang kecil, melainkan mahalnya biaya politik ditambah watak rakus yang gagal dikendalikan. Karena itu, sulit diterima nalar publik ketika seorang pimpinan asosiasi kepala daerah justru membangun konstruksi pemikiran yang menormalisasi korupsi. Cara berpikir semacam ini tak boleh dibiarkan berkembang. KPK perlu bergerak cepat untuk mendalami pernyataan tersebut sebagai indikasi krisis integritas kepemimpinan. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin rumah tahanan akan semakin penuh oleh kepala daerah yang merasa korupsi adalah konsekuensi wajar dari jabatan. KPK juga perlu memintai keterangan Bursah Zarnubi untuk menggali maksud dan kebenaran ucapannya. Masyarakat jelas tidak sudi dipimpin oleh mereka yang sejak awal menganggap korupsi sebagai keniscayaan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaji kecil bukan pembenar dari aksi korupsi. Sangat tepat dan betul Pak Herman. Ya. Silakan Pak. Korupsi di negara kita ini tidak sembuh-sembuh menurut saya. Pagar negara ini adalah hukum. Pembuat hukum itu adalah DPR. Bagaimana kalau mau sembuh, pagarnya sendiri itu tidak bisa membuat hukum yang benar. Kalau pendapat saya begitu Pak Herman. Jadi DPR, tolonglah fungsikan DPR yang sebenarnya membuat hukum itu yang benar itu. Kalau itu di negara ini, sebesar ini DPR kita itu memang jadi DPR benaran, maka negara ini sudah tertib menurut saya. Kalau ingin tertib, segera DPR berbenah diri, mari kita berbenah diri bersama-sama.
media, DPR, semua itu negara. Tapi kunci utama itu adalah DPR dan ketua partai politik untuk menyuruh anak buahnya bikin undang-undang segera. Nah, kalau partai politiknya akan menggertak-gertak anggota DPR, bagaimana kita mau jadi undang-undang? Kata Bambang Pacul, gampang itu, ya tunggu perintah dari sononya. Sononya itu ya ketuanya, Pak Herman. Menurut saya, marilah ketua-ketua partai ini berbenah diri melihat bangsa ini akan diwariskan seperti apa kepada anak cucu kita nanti. Itu permintaan orang-orang di dusun, Pak Herman. Semoga ini didengar oleh ketua-ketua partai dan anggota DPR. Segeralah tegakkan hukum yang benar. Terima kasih Pak Leo dan Pak Herman. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Tegakkan hukum yang benar, lalu Pak Ramadan menyoroti DPR dan juga partai politik, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, memang semua harus berbenah sebetulnya. Jadi untuk meluruskan ini semua tidak hanya kehebatan aturannya, tapi pelaksanaan aturan juga harus penegakannya kan gitu kan. Artinya kan memang ini betul-betul menyakitkan. Kan sebetulnya kan seperti yang kita sampaikan tadi, Bung Leo kan. Coba kita tanya dulu, dari 514 kepala daerah tingkat 2 itu, bupati, wali kota itu, ada nggak yang dipaksa jadi kepala daerah? Tidak ada. Pasti nggak ada kan? Ada nggak yang diiming-iming? Pasti nggak. Semua pasti dengan nafsu, keinginan. Dan dari awal mereka juga sudah tahu gaji nggak seberapa kok. Memang tujuannya bukan gaji kok. Mengabdi ya? Ya. Aslinya kan untuk jadi kepala daerah itu kan untuk mengabdi. Melayani rakyat. Melayani rakyat kan. Tetapi memang saya khawatir memang dari awal kepala daerah yang niatnya untuk mengabdi itu mungkin sedikit. Langka gitu kan. Iya kan? Aduh. Nah, itu yang menjadi soal. Makanya kalau dikatakan gara-gara gaji maka dia korupsi, tidak masuk akal. Itu tidak benar ya? Tidak benar itu. Bukan karena gaji kecil. Tapi memang dari dalam lubuk hatinya, niatnya, serakahnya, memang nggak bisa dia kendalikan. Bang, apakah kemudian dengan fakta, kita bilang fakta karena Ketua APKASI kan mengatakannya di depan umum, ada rekamannya. Fakta ini menjadi alasan pembenar bahwa kemudian pilkada itu memang sebaiknya dilakukan tidak langsung, supaya kemudian meminimalkan money politics. Bisa begitu atau bagaimana, Bang? Begini Leo, mau langsung, mau tidak langsung, soal money politik itu tidak ada kaitannya dengan sistemnya. Katanya karena kalau tidak langsung artinya nanti pengawasannya lebih mudah, karena yang diawasi kan ya partai politiknya saja, Bang. Sebetulnya gini, kalau mau memberantas money politik, aturannya aja yang ditegakkan. Peraturan ditegakkan. Peraturannya, katakanlah misalnya, kalau ada, katakanlah peserta pilkada misalnya, kontestan itu ya, memberikan sogokan misalnya, katakanlah 100.000, kalau itu kena sanksi berat, diskualifikasi, dia tidak boleh untuk meneruskan kontestasinya, ya kan pasti apa kan? Dan bisa memberi efek jerah juga. Dan dihukum. Apakah kalau yang menerima, menurut saya nggak usah dihukum. Tapi yang memberikan, demikian juga misalnya penyelenggara misalnya. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian ini sudah ada semacam pembelaan ya dari ketua asosiasinya loh ini, apa kemudian yang bisa kita rakyatnya harapkan dan lakukan untuk kemudian melawan pikiran sesat itu? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau melihat apa yang terjadi, apa yang kita rakyat bisa suarakan supaya kemudian ya pemikiran yang banyak orang bilang ya sesat ya, bahwa semua pemimpin kepala daerah itu korupsi, tidak bisa terus berlanjut. Ya, kalau melihat keadaan ini Bung Leo, rakyat itu akhirnya jadi korban aja.
Jadi korban rakyat? Jadi korban. Rakyat nggak bisa berbuat apa-apa kalau sudah begini kan. Memang yang perlu di sini itu ketegasan daripada pemerintah. Katakanlah misalnya aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian, memang harus mengendus setajam mungkin. Ini kan kalau benar ini ya, makanya sebetulnya kan dari awal dari sekarang ini misalnya KPK atau Jaksa Agung atau Kapolri siapalah manggil itu ketua APKASI ini untuk menjelaskan kebenaran daripada apa ini. Karena berbahaya tuh ya. Sangat berbahaya kan. Bung Leo bisa bayangkan, kalau seluruh bupati korupsi, kalau seluruh wali kota korupsi, kalau seluruh gubernur korupsi, itu mau jadi apa republik ini? Jadi artinya rakyat berharap apa lagi terhadap para koruptor? Jadi dari awal sebetulnya dia udah setting kan, kan begitu. Jadi tidak ada lagi niat untuk mengabdi, tidak ada lagi niat untuk mensejahterakan rakyat. Yang ada untuk merampok ya? Niatnya untuk merampok. Terus apalagi yang dia bisa kita harapkan dari orang-orang seperti ini? Memang yang kalau ekstrimnya, ya udah bubarin aja dulu semua ini. Bang, tapi pertanyaannya ini membuat saya jadi bertanya, dari sekian ratus kepala daerah masih ada tidak sih yang benar-benar tidak jorok begitu Bang, yang ya masih relatif bersih gitu Bang? Kalau itu ditanya kepada rakyat, mungkin rakyat akan mengatakan nggak ada. Nggak ada yang masih bersih? Nggak ada yang masih bersih. Mungkin jawaban rakyat ada. Kalau dari 512 kepala daerah, tingkat 2 misalnya. Ya mungkin ada nggak sampai 50. Gitu kan. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Nah, sehingga memang kalau Leo tanya saya nggak ada pendapat. Nggak ada pendapat? Karena saya nggak percaya juga ada yang bersih. Tapi saya juga nggak bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersih kan. Iya, buktinya nggak ada ya. Ruang gelap. Ya, kesimpulannya memang Leo, yang apes ya rakyat. Rakyat yang akan menderita kalau ini benar ya. Kalau benar ini pernyataan ini bahwa semua kepala daerah korup, memang rakyat ini apes saja. Jadi memang nggak ada jalan lain. Mungkin ekstrimnya ya hari ini ya kita kocok ulang semua kepala daerah ini. Semua buat dulu pejabat, kocok ulang, baru diseleksi. Kau mau korupsi atau enggak? Enggak. Diperiksa lagi. Karena ini kan udah tercemar ini kan. Dan yang paling penting juga para penegak hukum ya jangan segan, jangan takut, tangkapin saja Bang ya. Ya kalau kita sih berharap tiap hari KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian tangkap aja mereka nih. Pokoknya diendus. Kalau benar semuanya korup ya? Kalau benar semua kan. Karena ini kan sebetulnya, ini kan istilahnya, mohon maaf ya, kita kalau seperti berburu di Ragunan aja nih. Kebun binatang ya? Kebun binatang. Gampang banget ya? Gampang banget sebetulnya. Tapi banyak banget. Katanya korupsi semua kok. Soal besar kecil kan, ada yang kecil, ada yang besar. Selama ini kan ada yang apes, ada yang mujur kan. Tapi kita sebagai rakyat jangan berpikiran yang sama ya Bang. Jangan kemudian kita mengatakan kepala daerah saja korup, kita juga boleh dong. Jangan begitu ya Bang. Kalau rakyat pasti enggak. Tapi rakyat juga sudah tahu sebetulnya ini. Karena mereka juga merasakan. Karena coba lihat kayak Bupati Pati. Coba kan, bagaimana dia sudah mau dilengsarkan, tapi berbagai cara lepas. Rakyat bersyukur kan. Akhirnya kena juga dikatakan. Kita harap bahwa apa yang kita bicarakan di tempat ini Bang Elman juga bisa menjadi dasar supaya kemudian jangan membenarkan, jangan menormalisasi korupsi. Bang Elman, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Selamat pagi Bang. Pemirsa, KPK perlu bergerak cepat mendalami pernyataan Ketua APKASI itu sebagai indikasi krisis integritas kepemimpinan. Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin rumah tahanan akan semakin penuh oleh kepala daerah yang merasa korupsi adalah konsekuensi wajar dari jabatan. KPK juga perlu minta keterangan Bursah Zarnubi untuk menggali maksud dan kebenaran ucapannya. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.